pertama ada pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan atau pihak kepada perusahaan. Ini mencakup strategi untuk memantau, mengumpulkan, dan mengelola piutang dengan efisien dan efektif. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan risiko kredit, meningkatkan arus kas, dan menjaga kestabilan keuangan perusahaan dengan menegakkan kebijakan pembayaran yang tepat waktu dari pelanggan. Selanjutnya ada tujuan manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang memiliki 5 tujuan. Yang pertama, memperbaiki arus kas. Yang kedua, mengurangi risiko kredit. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Yang keempat, menjaga kestabilan keuangan. Yang kelima, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada kegiatan manajemen piutang. Kegiatan manajemen piutang terdiri dari perencanaan dan pengumpulan piutang, pengendalian piutang, penyaringan langganan, penentuan risiko kredit, penentuan potongan-potongan atau return, penetapan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, penggunaan rasio-rasio. Dalam manajemen piutang, terdapat beberapa jenis-jenis piutang. Di antaranya yaitu yang pertama, piutang dagang, merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggan dengan persetujuan pembayaran di masa mendatang. Yang kedua, piutang wesel. Piutang ini timbul dari surat wesel yang diterbitkan oleh pelanggan sebagai janji pembayaran di masa mendatang. Yang ketiga, piutang karyawan. Piutang ini timbul dari pemberian pinjaman kepada karyawan perusahaan. Yang keempat, piutang pajak. Merupakan piutang yang timbul dari pembayaran pajak yang belum ditagihkan oleh pemerintah kepada perusahaan. Yang kelima, piutang lainnya. Piutang yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti piutang dari pinjaman kepada pihak ketiga atau piutang dari transaksi lainnya. Selanjutnya, anggaran piutang merupakan perkiraan jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dalam periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu tahunan. Mencakup estimasi tagihan yang akan dibuat kepada pelanggan dan jumlah pembayaran yang diharapkan diterima dari pelanggan selama periode tersebut. Anggaran piutang membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan dengan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dari penjualan dan memastikan ketersediaan arus kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Perusahaan biasanya memperhitungkan faktor-faktor seperti riwayat pembayaran pelanggan, tren penjualan, dan kondisi pasar saat menyusun anggaran piutang. Berikutnya, terdapat analisis kredit. Ini merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh pemberi pinjaman atau kreditur untuk menilai kelayakan peminjam atau pelanggan dalam mengambil pinjaman atau kredit. Tujuannya untuk menentukan apakah peminjam dapat membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pengendalian piutang. Pengendalian piutang adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola piutangnya dengan efisien dan efektif. Ini termasuk penetapan kebijakan kredit, analisis kredit, pemantauan piutang, penagihan yang efektif, pemantauan dan pelaporan, yang terakhir penentuan penyisihan kerugian piutang. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran bagi penjualan kredit. Yang ketiga, ketentuan tentang batas volume penjualan kredit. Yang keempat, kebiasaan membayar para pelanggan kredit. Yang kelima, kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. Berikutnya, biaya yang timbul akibat piutang. Yang pertama, biaya penghapusan piutang. Yang kedua, biaya pengumpulan piutang. Yang ketiga, biaya administrasi. Yang keempat, biaya sumber dana.
Perputaran piutang. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Perputaran piutang atau receivable turnover dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan debitur untuk menepati janji pembayarannya. Berikut ini merupakan penggunaan dari rasio piutang.